Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Masa mau kasih makan rakyat Indonesia saja harus berkuasa lebih dulu? Tak ngedit loh. Lah calon pemimpin model apa kayak gini ini? Kalau bantu kasih makan rakyat ya dari duit negara. Semua orang juga bisa kok. Udah gitu lah, doa kok di podium. Memangnya nggak pernah beribadah ini. Jadi tidak punya waktu berdoa. Ya kayak gini mau jadi pemimpin, jadi presiden. Ya bisa rusak negara. Cilongon. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Jangan kurangi bahagia Anda ya. Ini tadi pagi, pas agak longgar itu saya coba ikuti orasi Pak Ganjar itu di Rakernas LDII. Nah, kebetulan disiarkan langsung itu. Gagasannya memang beda dan bernas elegan juga, emang punya kapasitas yang mumpuni Pak Ganjar itu. Lah pas tak cek ini Pak Prabowo ini apa ya wis tampil ini di Rakernas LDI. Ternyata sudah kemarin itu. Oh ya, itu Pak Prabowo ikut rombongan presiden pas pembukaan. Ya maklum lah, butuh di-endorse kemana-mana sama Pak Jokowi. Nah, bukan itu saja, bahkan Pak Jokowi, Pak Presiden itu nyebut-nyebut Indonesia itu butuh pemimpin berani itu. Sampai bilang kayak Pak Prabowo katanya. Ya wis rapopo. Nah segitunya loh mempromosikan capres yang mau didampingi anaknya itu. Kita wedi nyungsep. Takut kalah mungkin lah. Beda banget sama penampilan Pak Ganjar yang menyampaikan beberapa pokok pikirannya berdasarkan perjalanan hidup dan pengalaman 2 kali jadi gubernur Jawa Tengah. Malah kok sulit ya. Sulit membedakan Pak Ganjar ini politisi ya Pak Ustadz itu Pak Ganjar itu karena cara menyampaikannya itu teduh dan adem, orang kalau mendengarnya itu jadi ayem gitu loh. Contoh-contoh yang disampaikan ya memang ya beliau alami sendiri ya, jadi orang ngarang gitu loh. Misalnya waktu bicara mengenai SDM kita, Indonesia bakal mengalami bonus demografi, membludaknya anak-anak muda. Nah, bagi suami Bu Atikoh ini, selain menyiapkan roadmap penguatan skill atau kemampuan, penting pula mencetak anak-anak muda yang tahu etika, unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya itu. Pak Ganjar lalu bercerita itu, di Jepang sana, anak-anak usia sekolah itu diajarkan berterima kasih. Bahkan pada supir bus yang antar jemput mereka itu, usai turun, mereka itu membungkukkan badan 45 derajat itu. Itu bukan menghormati bus loh itu. Namun sebagai ucapan terima kasih kepada Pak sopir yang telah mengantarkan dan menjemputnya. Intinya begini, kita ini diingatkan oleh Pak Ganjar. Punya anak pintar dan cerdas itu penting. Nah, setidaknya tidak melupakan etika moral juga yang diberikan pada mereka. Harus itu unggah-ungguhnya harus punya loh. Di tengah gempuran teknologi dan juga arus informasi yang seperti air bah, apalagi pakai medsos dan sebagainya, generasi muda harus punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang baik. Beliau juga mencontohkan itu. Ibu-ibu di Jepang itu saat mau memandikan anaknya, bayinya itu, terlebih dahulu ya meminta maaf itu pada bayinya itu. Ya mungkin sebelum dimandikan itu dia ngomong, siapa tahu nanti kedinginan atau matanya agak pedih terkena sabun, sampo. Lah apa bayi itu ngerti omongan ibunya? Ya enggak. Tentu maksud Pak Ganjar itu memperlihatkan orang tua harus mengajarkan etika sejak kecil. Nih, dalam otak bayi sejatinya ada kemampuan 8 bahasa loh. Ya tinggal bagaimana dirangsang untuk tidak hilang dan bisa diartikulasikan. Pak Ganjar memesankan pesan sederhana saja tuh, supaya ibu-ibu yang punya bayi yang akan melahirkan kader-kader bangsa
tidak melupakan pendidikan budi pekerti sejak dini. Ya, budi pekerti, unggah-ungguh, etika, adab, dan sebagainya perlu diajarkan sejak dini. Nah, belas orang mudeng sopan santun itu bahaya kalau anak-anak muda. Kita tahu apa jadinya kalau anak-anak muda nggak tahu sopan santun. Kayak anak tetangga yang lupa daratan pada yang mengantarkan jadi pejabat. Lagi-lagi lagi rong tahun punjul sithik wis lali karo sing tau nulungi. Ini contoh yang tidak punya etika, tidak punya unggah-ungguh. Mau tahu nggak apa salah satu terobosan Pak Ganjar di sektor pendidikan? Sekaligus membantu masa depan masyarakat tidak mampu. Pak Ganjar tuh bikin SMK gratis, sekolah menengah kejuruan secara gratis. Siswanya diinapkan, dipondokkan, dan semua difasilitasi. Mulai buku, sepatu, tas, keperluan mandi, makan dijamin, komplit pokoknya. Dia hanya perlu rajin sekolah dan belajar, teko wong tok gitu loh. Nah, hanya dalam 4 tahun, anak-anak yang sekolah di sana itu sudah bantu melunasi utang orang tuanya. Orang hebat itu. Ada yang merenovasi rumahnya juga, ikut membiayai adiknya SPP. Akhirnya adik-adiknya juga bisa sekolah dan banyak hal lain. Nah, sekarang dari 3 SMK gratis itu dilanjutkan jadi 18 yang sedang diupayakan. Itu di Jawa Tengah. Nah, pengalaman inovasi begini apa dipunyai sama capres sebelah tuh, Pak Anies sama Pak Prabowo. Ya, duwene makan gratis sama bensin gratis. Ngentek-entek anggaran, renek fungsine, renek manfaatnya, kocur. Ya pasti nggak punya sama sekali. Silahkan cek aja. Apa sih inovasi yang pernah mereka torehkan di jabatan mereka masing-masing? Zong, nggak ada. Bisa bayangkan ini, cara pengantasan kemiskinan begini nih tidak terpikirkan sama sekali sama mereka. Artinya bantuan karitatif, misalnya kasih beras, kasih BLT, sediakan KIS, fasilitas KIP, ya tidak menjawab masalah itu sesungguhnya. Hanya sebentar, hanya sesaat saja. Malah memunculkan ketergantungan. Wong dadi males gitu. Bantuan karitatif memang diperlukan bagi yang sudah miskin akut atau dengan syarat tertentu, lansia yang sudah tidak bekerja dan sama sekali perlu ada bantuan seperti itu. Nah, anak-anak orang miskin minimal 1 harus sekolah di tempat yang tepat. Nah, lulusan SMK gratis yang diciptakan oleh Pak Ganjar itu malah ada yang kerja di luar negeri loh. Iya, di Korea ada, di Jepang juga ada. Ini Om Begawan lupa ini. Di mana saja, Pak. Nah, hidup keluarga mereka perlahan-lahan berubah. Memperbaiki ekonominya. Makanya, pemerintah itu tugasnya tidak sekedar melayani dan membantu saja. Yang lebih penting itu memfasilitasi agar rakyat miskin menemukan jalannya. Ojo jalan buntu. Lah mendapatkan cara mengatasi kemiskinannya. Apa kita mau? Ide ini hanya berhenti di Jawa Tengah toktil. Ya eman-eman. Kita sebagai rakyat biasa, jangankan kasih donasi ke rakyat tidak mampu yang lain. Membayar utangnya dewe mumet. Bayar listrik kadang-kadang telat gitu. Lah nyukupi kebutuhan aja puyeng. Cara gampang menolong orang tidak mampu lainnya, ya pilih Pak Ganjar. Ini saya orang ojo-ojo ini. Ini fakta supaya program SMK gratis itu bisa menasional, semua provinsi ada. Nah, kan kalau milih Pak Ganjar dijamin program itu dijalankan dan makin diperluas. Oh, itu program sangat bagus itu, spektakuler itu. Lah APBD Jawa Tengah itu kalah loh. Jumlahnya dengan APBD DKI atau Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan Timur, dan provinsi penghasil sumber daya alam lainnya. Tapi mengapa SMK gratis itu hanya di Jateng adanya? Dan rencana ditambah bakal 18 SMK. Lagi-lagi, jika kepala daerah itu keset, gubernurnya males. Males mikir, tidak suka inovasi, ya buntu, nggak ada program sama sekali.
untuk mengentaskan kemiskinan yang paling utama. Nah, Pak Ganjar caranya gimana? Ya tembusi perusahaan-perusahaan, minta dana dari CSR untuk dialokasikan ke sana. Oh, berlian itu Pak Ganjar itu moncer pikirannya. Lah PNS atau ASN di daerah suruh nyetor zakatnya dan infaknya ke Basnas Jateng. Nah, duitnya buat bantu anak-anak itu. Alokasinya jelas, orang sing dikorupsi. Orang kaya sing kono kae. Kerja keras itulah yang menyebabkan beliau suka marah-marah bila ada korupsi. Untuk rakyat jangan dikorupsi. Wah, apalagi kolusi dan nepotisme. Wah, Pak Ganjar ngamuk itu. Lah ngompol sih ingat loh. Video Pak Ganjar marah-marah di Jembatan Timbang atau waktu nendang hasil renovasi sekolah di Karanganyar itu, di daerahnya sendiri itu, yang speknya tidak sesuai, atau saat distribusi minyak goreng tidak sesuai yang dijanjikan, itu marahnya demi warga Jateng, bukan karena dia memang pemarah, enggak, dia membelani rakyat. Untuk rakyat sekali lagi jangan dikorupsi, hukum harus ditegakkan. Karena pemimpin itu adalah untuk melayani, bukan demi dirinya. Apa kita masih gak yakin ini? Pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang kuat komitmen, pengetahuan serta integritasnya pada penegakan hukum. Kita harus tahu, kita harus paham, dan ini cocok untuk memimpin bangsa ini. Makanya para pelaku praktek-praktek kotor, entah itu individu atau perusahaan, tidak menyukai pasangan Ganjar Mahfud. Nah, wes kebiasaan salam tempel, kasih tip, kirim bingkisan, beri suap nyogok, atau prak-prok, tolong dong dibantu. Wah, wes kaya pesulap Pak Tarno kayak prok. Nah, kan mereka nggak akan bisa lewat belakang lagi tuh. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud memimpin, mesti berurusan secara resmi. Makanya mereka itu ngebiuk-biuk, bersatu merapat mendukung capres-cawapres lain, ngeroyok Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud bersama rakyat, tenang aja. Kita tahulah mereka ada di sebelah mana rakyat itu. Lah terus siapa yang dukung Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Ya kita lah, rakyat Indonesia, pemilih yang cerdas, yang rasional, penentu masa depan negara kita sendiri. Mengapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat relate kepada rakyat? Soalnya mereka dididik, dibesarkan oleh keluarga-keluarga biasa. Malah kata Pak Ganjar, utang bapaknya lunas saat semua anak-anaknya baru bekerja. Dan sudah bekerja itu baru melunasi utang orang tuanya itu. Lah bila setahun atau belakang ini situasi politik anget, panas, sumeng, cemleng, rodok meriang, orang menentu, ya karena ada yang mempermainkan, ada yang otak-atik. Ngompolos pasti paham siapa penyebabnya. Kini waktunya bersama-sama kita bangkit. Jangan diam saja dan lawan mereka. Hukum tidak boleh lagi diinjak-injak, apalagi diatur-atur oleh penguasa demi kepentingan mereka. Korupsi jangan jadi sandera-sandera politik. Seorang pemimpin jangan hanya menikmati kekuasaannya di istana negara. Pemimpin harus siap menderita, siap melayani, siap bersama rakyat. Kita tidak butuh pemimpin-pemimpin cengeng, pemimpin manja. Nah, iya, sidik-sidik peradul. Ini sebagai penutup. Lihatlah, Pak Prabowo waktu berdoa di acara Rakernas LDII. Masa mau kasih makan rakyat Indonesia saja harus berkuasa lebih dulu. Tak ngedit loh. Lah calon pemimpin model apa ini? Kalau bantu kasih makan rakyat ya dari duit negara. Semua orang juga bisa kok. Udah gitu lah, doa kok di podium. Memangnya nggak pernah beribadah ini. Jadi tidak punya waktu berdoa. Ya kayak gini mau jadi pemimpin, jadi presiden. Bisa rusak negara. Cilongon. Itu ya, jangan lupa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pemimpin yang sangat ideal. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa, tetap di Ngompol Opini Politik.